Perkenalkan, nama saya Santa Brigita Rawati Silaban dari Universitas Riau, jurusan Akuntansi 2020. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Tema yang saya pilih kali ini adalah macam-macam pajak yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan! Di Indonesia sendiri, pajak digolongkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama adalah pajak pusat. Pajak pusat terdiri dari, pertama, pajak penghasilan atau PPh. PPh merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Subjek PPh sendiri terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak dalam dan luar negeri. Menurut ketentuan perpajakan di Indonesia, mereka adalah pihak yang membayar, memotong, dan memungut pajak yang terutang atas objek pajak. Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam peredarannya, pajak ini dilakukan antara produsen ke konsumen. PPN juga masuk dalam kategori jenis pajak tidak langsung. Jadi, yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah produsen. Sedangkan yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Objek PPNBM atau barang yang tergolong dalam barang mewah diantaranya pertama, barang yang bukan kebutuhan pokok. Kedua, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Tiga, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Empat, barang yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Keempat adalah bea materai atau BM. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, dan surat berharga yang memuat nominal uang di atas jumlah dan ketentuan tertentu. Untuk pelunasan bea materai, kita mengenal dua cara, yakni yang pertama, benda materai merupakan materai tempel dan kertas materai. Kedua, cara lainnya adalah dengan cara yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan. Cara ini menggunakan teknologi pencetakan dan sistem komputerisasi. Yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan, atau PBB. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan penguasaan atas tanah dan bangunan. PBB terbagi atas dua sektor, yakni PBB sektor P2 atau pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang kedua adalah PBB sektor P3 atau pajak bumi dan bangunan, pertambangan, perhutanan, dan perkebunan yang diadministrasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pertama, pajak provinsi. Pajak provinsi terdiri dari 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 2. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. 4. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor. 5. Pajak restoran. 6. Pajak rokok. Yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota, yang terdiri dari pertama pajak hotel, kedua pajak penerangan jalan, ketiga pajak hiburan, keempat pajak reklame, kelima pajak air tanah, 6 pajak mineral bukan logam dan batuan, 7 pajak parkir, 8 pajak sarang burung walet, 9 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, 10 pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Segala kesalahan kata saya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!